let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rianti Aura Ainun, Saya Sulfat Dian Putra. saya Suci Rianti, saya Widya Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang menguasai perdagangan dan pelayaran serta banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sanskerta, berarti bercahaya, dengan Wijaya berarti kemenangan. Sriwijaya disebut dalam berbagai macam nama, yaitu Santosi, Yavades, Savage, dan Melayu, yang menyebabkan mengapa kerajaan Sriwijaya sangat sulit untuk ditemukan. Sekitar tahun 1993, Pierre Yves Manguin melakukan observasi dan berpendapat bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabuking yang terletak di Sumatera Selatan. Namun, sebelumnya Sukmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Bahar Tanghari antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi di Provinsi Jambi. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok, Ait Sing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Ait Sing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang bertarik 682 Masehi. Sementara dari peta Penteolomas ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadebe yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya. Awal mula kelahiran kerajaan Sriwijaya dimulai dari seorang tokoh penakluk bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa atau sering disebut Sri Jayanasa. Sri Jayanasa melakukan kampanye penaklukan dengan membawa 20.000 bala tentara dan 1.312 kru pendukung. Kemungkinan Sri Jayanasa memerintah dari tahun 671 sampai 702 Masehi. Sri Jayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu yang berpusat di Jambi pada tahun 680 Masehi. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sri Jayanasa juga melancarkan serangan militer kepada kerajaan Tarumanegara. Setelah pemerintahan Sri Jayanasa berakhir, Sriwijaya kemudian dipimpin oleh Sri Indrawarman pada tahun 702 sampai 728 Masehi. Kemudian Sriwijaya dipimpin oleh Ruda Wikrama tahun 728 sampai 742 Masehi. Setelah dipimpin oleh Ruda Wikrama, kita akan memasuki masa yang unik dan belum diketahui oleh sejarah kerajaan Sriwijaya, yaitu tidak diketahuinya siapa penguasa Sriwijaya hingga tahun 775 Masehi. Dan bangkitnya bangsawan dinasti Sailendra yang kemudian menjadi Maharaja Sriwijaya. Wangsa Sailendra adalah keluarga bangsawan yang berkuasa di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-7. Salah satu keturunan dari dinasti Sailendra, yaitu Maharaja Sanjaya, mendirikan kerajaan Mataram yang terkenal membangun candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram akan menjalin perkawinan politik, membawa Sriwijaya dan Mataram ke persekutuan. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa
yaitu cucu raja yang berasal dari Sailendra. Raja Balaputra Dewa naik tahta pada tahun 860 Masehi. Raja Balaputra Dewa membawa Sriwijaya mencapai masa kejayaan dengan dibuktikan perluasan wilayah Sriwijaya hingga mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera. Dan kekuasaan Sriwijaya juga membentang keluar Sumatera, yaitu Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, dan sebagian Pulau Jawa. Raja Balaputra Dewa juga menjalin persahabatan dengan kerajaan Benggala di India. Di bawah kekuasaan Balaputra Dewa, Sriwijaya menjelma menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya pun menjadi pusat perdagangan penting. Namun, lamban laun Sriwijaya mulai mengalami kemunduran seiring dengan serangan-serangan dari luar negeri ke wilayah kekuasaan Sriwijaya. Pada tahun 1275 terjadi suatu ekspedisi yang dinamakan Pamalayu yang berhasil merebut kekuasaan Sriwijaya di wilayah Melayu. Dari itu, Sriwijaya terdesak dan hanya berkuasa di Palembang saja. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah: yang pertama, Prasasti Kedukan, yang kedua Prasasti Kota Kapur, yang ketiga Prasasti Telaga Batu, yang keempat Prasasti Karangberahi, yang kelima Prasasti Palas Pasema. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러